teman-teman, sebelum kita memulai ke video inti, kita kenalan sama anggota kelompok dulu yuk. SMK Negeri 1 Batang merupakan sekolah menengah kejuruan terbaik di Kabupaten Batang. SMK Negeri 1 Batang memiliki 6 pilihan program keahlian, yaitu akuntansi keuangan lembaga, otomatisasi tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, perbankan syariah, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Berdiri pada tahun 1977, SMK Negeri 1 Batang menjadi sekolah panutan bagi sekolah menengah lainnya karena memiliki segudang prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kesuksesan SMK Negeri 1 Batang tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Gurulah yang membawa siswa menemukan potensi terbaiknya. Kesabaran dan kegigihan guru dalam membimbing siswa membuat guru menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Kali ini, kita sudah bersama dengan salah satu guru SMK Negeri 1 Batang. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai pribadi dari guru yang dikenal dengan sifat humorisnya ini. Sekaligus, kita akan menggali informasi mengenai pembelajaran di masa pandemi. Langsung saja kita masuk ke video inti. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Taufik. Memang namanya M. Taufik, nggak ada kepanjangannya. Saya guru SMK Negeri 1 Batang. Saya mengajar mulai tahun 2009, tapi bukan di sini, masih di MTS. Kemudian mulai ngajar di SMK Negeri 1 Batang tahun 2014. Itu masih sebagai honorer Wiyata Bakti, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru tetap di mulai tahun 2019. Kemudian tempat tanggal lahir asli orang Batang, tanggal 13 November tahun 1983. Terus alamat saya Jalan Pemuda Gang 30 nomor 12 Kauman Batang. Oke, untuk riwayat pendidikan SD langsung aja ya, TK nggak usah. SD saya dari SD Negeri Kauman 1 Batang. Kemudian SMP saya di SMP Negeri 1 Batang. SMA Negeri 1 Batang. Tidak pernah mengenyam dunia SMK. Terus kemudian melanjutkan kuliah di D2 dulu, D2 di UMS jurusan Bahasa Arab. Setelah itu ngambil S1 Pendidikan Agama Islam sama di UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan insya Allah S2-nya belum ada rencana. Doakan saja. Oke, pengalaman kerja saya seluruhnya dari mulai saya pertama kuliah. Sangat disayangkan seandainya mahasiswa banyak waktu kosong tidak dimanfaatkan. Maka saya memanfaatkan waktu kosong saya untuk kerja. Pertama kerja saya di Herbal, di bagian produksi sama bagian pemasaran, termasuk namanya belajar untuk bisa kayak bekam, rukyah dan sebagainya. Tetapi saya lebih condong ke herbal itu selama hampir 2-3 tahun. Setelah itu lulus dari kuliah, saya kembali ke kampung halaman, ke Batang, mulai pengalaman mengajar pertama kali di MTS Muhammadiyah Batang tahun 2009. Terus kemudian tahun 2010 direkrut di MTS Al-Amin Pekalongan. Jadi saya masih ngajar dua tempat, MTS Muhammadiyah Batang sama MTS Al-Amin Pekalongan. Itu sampai tahun 2014. Kemudian tahun 2014 saya ditarik SMK Negeri 1 Batang sebagai honorer. Dan akhirnya saya lepas untuk MTS Al-Amin Pekalongan. Saya masih mengajar waktu itu tahun 2014 di MTS Muhammadiyah Batang sama SMK Negeri 1 Batang.
Dan takdir Allah menghendaki saya di SMK Negeri 1 Batang, sehingga tahun 2019 saya ikut tes CPNS dan lolos, ditempatkan di SMK Negeri 1 Batang, dan otomatis MTS Muhammadiyah Batang saya lepas. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan berharapnya tidak akan dipindah kemana-mana, tetap di sini karena masih nyaman di sini. Awal muasal kenapa pengen jadi guru, awalnya saya pertama kali mendaftar di SMK Negeri 1 Batang untuk jadi murid waktu itu, tapi karena sesuatu hal ditolak, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya daftar di SMA Negeri 1 Batang dan menikmati belajar di SMA Negeri 1 Batang walaupun cita-cita saya di SMK. Dan saya mulai menikmati ketika kelas 3, karena di SMA Negeri 1 Batang waktu itu penjurusan IPA dan IPS itu di kelas 3. Dan saya ngambil IPA karena saya lebih passionnya di situ dan saya menikmati. Dan cita-cita awal saya adalah ingin jadi guru. Pertama matematika, yang kedua adalah fisika. Tapi karena sesuatu hal, salah satunya adalah karena saya kena tipes, sehingga tes masuk ke perguruan tinggi itu gagal. Dan saya tidak ingin lagi melanjutkan untuk tahun berikutnya. Akhirnya saya memutuskan ngambil satu beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tapi jurusannya di luar dugaan, yakni bahasa Arab, tanpa ada pengalaman sebelumnya. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu saya bisa menikmati. Dan 2 tahun atau 4 semester di Universitas Muhammadiyah, waktu itu saya masih bingung untuk S1-nya ngambil apa, karena saya sendiri merasa bahwa bahasa Arab itu hanya bisa dipakai untuk madrasah, sedangkan sekolah tidak menggunakan itu. Maka saya ngambil keputusan untuk melanjutkan S1-nya di pendidikan agama Islam, walaupun sebenarnya saya tidak passion di situ, tapi juga mengambil peluang besar ke depannya. Akhirnya saya ngambil di situ, dan ternyata benar ketika saya lulus dari kampus, ketika saya di dunia kerja, banyak sekali mahasiswa PAI pendidikan agama Islam yang nganggur, termasuk saya mencari kerja susah. Tapi karena saya berbekal dari ijazah D2 saya bahasa Arab, sehingga banyak yang nyari guru untuk bahasa Arab, dan saya menggunakan itu sebagai andalan saya, dan akhirnya diterima di MTS Muhammadiyah Batang sama MTS Al-Amin Pekalongan. Itu awal saya. Kemudian saya belum pernah ngajar PAI, ya agama tapi bukan PAI karena lebih ke bahasa Arabnya. Di tahun 2014 saya mencoba untuk ikut tes honorer di SMK Negeri 1 Batang, dan alhamdulillah masuk, tapi masih sebagai honorer. Berkali-kali ikut tes CPNS gagal, karena memang untuk PAI sendiri kesempatannya sedikit. Biasanya satu kota hanya satu kota tidak lebih dari 3 lah, kadang 1, kadang 2, sehingga saingannya berat. Kemudian di tahun 2018, tahun 2019 ada PCPNS besar-besaran, dan itu kesempatan bagi saya yang mana resikonya juga besar. Seandainya saya tidak diterima, otomatis saya harus keluar dari sini, saya harus pindah karena ada PNS baru yang masuk. Saya berjuang mati-matian. Nah, pada saat tes pertama, karena di situ ada 2 tes pertama dan tes kedua. Tes pertama saya gagal karena memang saya tidak ada passion sama sekali di pelajaran IPS. Pada saat soal IPS yang keluar, banyak yang saya nggak paham. Tapi waktu itu karena banyak yang tidak lulus, akhirnya dibuatlah rankingan, dan saya masuk ranking kedua. Ranking kedua yang dibutuhkan adalah 1, dan saya harus berjuang di tes kedua. Di perankingan itu saya masuk peringkat 2, karena yang diambil 3 untuk mengisi 1, maka bertiga ini harus berjuang. Nah, saya memanfaatkan kesempatan yang kedua, karena tes kedua itu lebih menjurus ke pelajaran, lebih ke fact saya, factnya PAI, dan PAI itu tidak lepas dari bahasa Arab. Ini kesempatan saya, senjata saya. Makanya ketika tes kedua ini saya bisa lolos dengan gampang, dan nilainya bisa terpaut jauh dari yang lainnya, karena saya berbekal dari ijazah saya D2 itu. Materi semuanya bisa keluar di tes, sehingga bisa masuk tanpa diduga. Banyak yang gagal karena mereka tidak punya basic agama, ngambil agama tapi tidak punya basic, dan alhamdulillah saya bisa lolos. Dan akhirnya di sini di SMK Negeri 1 Batang sebagai guru PA. Kenapa saya tertarik untuk menjadi guru? Padahal pada angkatan saya di tahun 2002-2003 itu rata-rata mereka lebih suka ngambil jurusan teknik,
jurusan ekonomi, jurusan kesehatan kayak perawat, bidan atau dokter. Kenapa lebih condong ke dunia pendidikan? Karena jujur aja, ketika saya akan jadi guru, otomatis saya akan belajar sepanjang hayat. Nggak mungkin kan kita ngajar kemudian kita nggak belajar dulu. Walaupun sebenarnya kita menguasai, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan guru tidak hanya penguasaan materi, tapi menguasai bagaimana memahamkan materi itu kepada siswa, dan kita harus belajar itu. Dan saya tertarik dengan itu. Kemudian yang kedua, kenapa saya jadi guru? Karena ketika nanti saya jadi guru, jiwa saya masih muda terus. Saya akan ketemu dengan siswa yang baru. Ketika menjengkelkan di kelas itu, saya yakin itu hanya setahun, nanti bukunya akan ganti lagi. Dan siswanya itu dia akan pernah tua, karena siswanya ya umurnya segitu terus. Kalau dia udah 3 tahun akan keluar ganti yang muda lagi, ganti yang muda lagi. Jadi semangat mudanya masih ada. Ya, itu yang membuat saya tertarik untuk jadi guru. Dan yang ketiga, ya karena memang nggak tahu kenapa, memang passion saya untuk menjelaskan ke orang. Menjadi guru itu penjelasan ya beda dengan ketika kerja di kantor di depan komputer. Itu, tapi bagi mereka yang suka seperti itu ya sudah. Tapi kalau saya sendiri lebih nyaman ketika saya bekerja dengan banyak orang, ya, di hadapan siswa, di hadapan rekan sejawat, itu lebih nyaman bagi saya. Jadi saya putuskan untuk menjadi guru. Mungkin pandangan atau mindset orang lain waktu itu loh ya, guru itu dipandang sebelah mata, itu jadi jurusan guru gitu. Tapi nggak tahu, memang sudah tertariknya di situ. Hanya saja memang awalnya saya pengennya bukan guru agama, tetapi kalau sampai guru agama ya sudah, itu takdir saya. Terus kemudian saya milih SMK, kenapa? Ya itu juga takdir. Kalau disuruh memilih SMK apa SMA, saya milih SMA. Tapi secara muatan kurikulum sama ternyata antara SMA dengan SMK, sama. PAI nggak ada bedanya. Beda, mohon maaf loh ya, dengan bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ataupun matematika di SMK dan SMA muatannya berbeda. Ya lebih tinggi SMA, karena SMK kan tujuannya nanti untuk kerja. Tetapi untuk PAI, sebagian pelajaran ya kayak PAI, PKN, kemudian apalagi ya, seni budaya itu hampir sama. Nggak ada bedanya. Materinya semuanya sama, yang didapatkan sama. Jadi bagi saya, udahlah di SMK dan SMA ternyata sama, maka nggak ada permasalahan, tetap di SMK ya udah nyaman, dinikmati aja. Gitu. Saya di sini menjabat selain guru PAI, yang pertama adalah wali kelas, jelas wali kelas, dan saya harus bekerja untuk pembelajaran saya sendiri, dan juga harus bekerja menerima laporan dari beberapa guru mapel untuk kelas saya, sehingga harus kerja ekstra. Ditambah saya bekerja di sini tambah yang kedua sebagai istilahnya apa itu, pembina administrasi OSIS. Ya, jadi membantu kerja kesiswaan yang berhubungan dengan OSIS. Nah, kegiatan OSIS otomatis banyak yang tidak terlaksana. Kegiatan OSIS banyak yang akhirnya terlaksana, dan itu pun PJJ juga. Sebagaimana kayak Pilketos, pemilihan ketua OSIS, kemudian ada lagi class meeting, ada lagi nanti pengkaderan dan sebagainya. Itu juga menguras pikiran. Kalau tatap muka jelas kita nggak ada masalah, tapi kalau PJJ yang berkenaan dengan tugas yang ketiga ini, yakni membantu tugas kesiswaan, itu lebih berat. Bagaimana kesiapan SMK Negeri 1 Batang menghadapi pembelajaran jarak jauh karena corona? Sebenarnya SMK Negeri 1 Batang tidak ada masalah untuk pembelajaran jarak jauh, mengingat kita adalah sekolah kejuruan, dan kita punya dua jurusan, 2 kompetensi, yang kedua-duanya adalah IT. Yang pertama adalah teknik komputer jaringan, yang kedua multimedia, di mana otomatis di situ ada guru yang menghandle IT. Nah, karena kita punya banyak guru IT, sehingga SMK Negeri 1 Batang tidak bermasalah dengan PJJ. Banyak mentor-mentor di sini yang berkenaan dengan IT yang bisa mengajarkan ke guru-guru yang mereka tidak paham sekali, nol sekali tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mereka yang tadinya tidak kenal Google Classroom, mereka yang tadinya tidak kenal Moodle, mereka yang tidak kenal dengan tidak familiar dengan YouTube, mereka tidak familiar dengan
IT, akhirnya mereka bisa, padahal dari nol. Ya karena alhamdulillah, karena adanya ini ada hikmahnya. Kemudian kita juga tidak ada masalah karena kita punya lab yang jumlahnya lumayan lah. Kita ada 8 lab komputer ya, ada 8, baik dari labnya TKJ, MM, kemudian AKL, ada labnya OTKP, BDP, sama PBS. Kita ada sekitar 8. Itu mampu untuk untuk kegiatan kita. Contohnya ini, ketika anak itu kesulitan untuk, kalau pembelajaran masih bisa sampai malam ya, kesulitan untuk PAT, penilaian akhir tahun, atau PTS, penilaian tengah semester, otomatis kan kita harus mengakomodir semua kepentingan. Yang siswanya mereka mampu secara ekonomi, mampu secara IT gitu, kita bisa lepas mereka jarak jauh. Tapi bagaimana mereka yang mohon maaf ya, HP mereka kadang masih ngadat, kemudian kuota mereka nggak punya, kemudian mungkin sinyalnya yang bermasalah gitu, maka kita bisa tampung di lab dengan syarat ya, kita tetap jaga jarak. Satu lab yang tadinya bisa menampung 40 siswa, ya kita paling maksimal 20, dan kita ada 8 lab. Jadi nggak ada masalah dengan PJJ. Karena SMK Negeri 1 Batang itu kan dasarnya kejuruan. Beda, mohon maaf loh ya, bukan saya menjelekan. Beda dengan SMA. SMA lab paling mungkin 2, itu lab bahasa. Kalau mereka punya jurusan bahasa. Kalau nggak punya jurusan bahasa, lab itu biasanya hanya dipakai ketika persiapan ujian nasional. Ya. Jadi mereka untuk SMA siap sih siap, tapi untuk kesiapan dibandingkan dengan SMK lebih siap SMK, lebih mumpuni gurunya, lebih mumpuni sarplasnya dan sebagainya, sehingga tidak ada keluhan di SMK berkenaan dengan PJJ, kecuali keluhan dari siswa itu sendiri, mungkin tidak masuk presensi, tidak ikut pelajaran, tidak tidak mengumpulkan tugas. Itu di luar kendali kita ya, itu aja. Pesan saya untuk calon guru yang sekarang masih kuliah gitu ya. Jadi yang namanya guru itu harus menguasai berdasarkan zamannya. Kalau zaman saya itu yang penting menguasai materi sama menguasai teori-teori pembelajaran, metode pembelajaran, psikologi siswa seperti apa gitu ya. Itu harus kita kuasai. Dan waktu itu teknologi saya sudah mulai merangkak lebih baik karena saat waktu itu internet sudah mulai merebak, tapi kan nggak seperti sekarang. Itu baru kayak pengenalan. Setelah saya masuk ke dunia kerja, ternyata IT sudah mulai pesat. Bahkan pada tahun 2000 berapa saya akhirnya adanya Android itu mulai pesat karena ada Android juga. Nah sekarang beda lagi tantangannya. Jadi guru sekarang itu harus menguasai IT bener-bener. Jadi tidak hanya guru jurusan IT, tidak, kayak multimedia, kemudian rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, yang mereka harus menguasai IT enggak. Ternyata semua guru harus menguasai itu. Banyak guru-guru yang dengan usia tua yang mereka tidak menguasai itu, akhirnya terlibas oleh zaman. Mereka tidak bisa tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka karena mereka merasa nyaman gitu ya. Padahal setelah itu mereka akan ditindas oleh IT, oleh teknologi. Maka pesan saya jujur, bukan hanya materi tentang pembelajaran, bukan hanya materi tentang jurusan kalian, mungkin akuntansi ya. Mungkin ada yang jago akuntansinya hebat. Kalau masalah teori pembelajaran, dia hebat. Tapi giliran kena IT-nya mereka nol, ya sudah. Mereka mau menuangkan semua ide mereka, kecerdasan mereka dalam bentuk IT, mungkin dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk poster. Mereka nggak bisa, ya sudah. Gitu ya. Jadi sebenarnya PJJ ini membuka mata kita bahwa sebenarnya kita itu harus siap dengan namanya kemajuan. Mungkin kalau tidak ada corona seperti ini, kita tidak akan ada PJJ, ya kita akan nyaman, tidak akan kenal yang namanya Zoom meeting, tidak kenal dengan yang namanya Google Meet, tidak akan kenal yang namanya Google Classroom, tidak ada yang namanya kenal Moodle, sehingga kayak contohnya gini, pemilihan ketua OSIS di sini, karena saya pengalamannya di situ ya, kita masih manual pakai kertas kayak pemilihan umum, ya, padahal kan sekarang sudah bisa pakai form, ya kan? Ya ketika kita Google Form ya, kayak Google Form, ya tetap ada kelemahannya. Satu anak bisa mengisi 2. Lah bagaimana? Nah, kita pindah ke form yang lain, yang lebih yang lebih bisa kita andalkan, yang bisa dibatasi. Kita pakai Microsoft Form. Oh, Microsoft Form ternyata kelemahan ya, kita cari yang lain. Nah, dengan begini kita yang tadinya tidak ahli, kita akhirnya mencari tahu, bertanya kepada ahlinya, yang ahli IT, yang dulunya kita nggak butuh. Ngapain kita bahas masalah itu? Saya nggak butuh, ya kan? Kita tatap muka. Tapi karena seperti ini, maka kita butuh. Lah, kalian yang masih muda, yang masih di bangku kuliah, ya jangan pernah berhenti untuk belajar, terutama IT. Ya,
belajar dari teman sendiri, belajar dari pelatihan kalau ada yang mengadakan, kemudian kalau memang ada kayak kursus di luar gitu ya, itu bisa ikut. Tapi bukan menguntungkan, tapi lebih baiknya, lebih enaknya belajar dengan teman sendiri. Mungkin teman satu kos, teman satu kelas gitu. Karena itu lebih gampang ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa bertanya langsung. Daripada kita ikut pelatihan, daripada kita ikut kursus, pertama masalah biaya, yang kedua belum tentu terselesaikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau dengan teman sendiri yang lain lebih ahli IT, apalagi gini, kalian jurusan mungkin akuntansi atau jurusan apalah yang lain, keguruan akuntansi, PKI dan sebagainya, lebih bertemanlah dengan anak-anak IT, ya, anak multimedia, pendidikan, teknik komputer jaringan, belajarlah dari mereka. Yakin itu sangat bermanfaat. Bukan hanya sekedar tentang materi jurusan kalian apa, tentang bagaimana cara belajar, itu sebenarnya bermanfaat. Tapi karena kondisi seperti sekarang kita adalah kondisi tengah-tengah teknologi yang maju, tengah-tengah kondisi IT yang harus kita kuasai, maka itu perlu. Jangan pernah meremehkan itu, karena mohon maaf, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua pun akhirnya menyesal kalau mereka mau belajar sudah ketinggalan. Ibaratnya gini, kita tidak pernah memproduksi HP, negara-negara lain sudah memproduksi HP dengan teknologi yang canggih, kemudian kita baru mau memulai, ya itu berat. Walaupun tidak ada salahnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tapi berat. Sama dengan ibu-ibu yang mungkin dari segi mengingatnya itu mereka sudah mulai lemah, otaknya mereka sudah mulai menurun tingkat kinerjanya, mereka harus belajar itu lebih berat. Mumpung kalian belum sampai lulus, mumpung kalian masih muda, masih masih ada waktu untuk belajarlah IT. Itu penting banget. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Itulah dia perbincangan kami bersama Bapak Taufik. Sangat menarik kan? Banyak ilmu yang dapat kita peroleh dari penjelasan Bapak Taufik tadi. Dan semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!